البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita melanjutkan penjelasan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala terkait dalam permasalahan penisbatan terhadap seorang alim dari para ulama ahlu sunnah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yakni penisbatan atau suatu penisbatan yang dilontarkan oleh kufar dan para munafikin dan ahlul bidah dari kalangan sufiyah dan rawafid dan yang lainnya, juhal, orang-orang bodoh, menisbatkan ahlu sunnah, ahlu tauhid dengan istilah al-wahabi. Dan ini termasuk perkara yang disebut dengan irjafat, perkara-perkara yang disebarkan untuk mengopinikan ahlu sunnah dengan opini buruk, gambaran buruk terhadap masyarakat yang ada. Sehingga siapa yang mengamalkan al-haq, menyuarakan tauhid, memberantas bid'ah, membenci bid'ah dan mencintai sunnah, dianggapnya pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian diburuk-burukkan sebagai orang-orang yang suka berbuat kejahatan, dan antaranya adalah pemberontakan dan semisalnya. Dan telah lewat, perhatikan dalam halaman 86 ini juga di atas, yang kemarin yang belum sempat mendengarkan, di sini tolong didengarkan. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, ya lakin yang bagi Allah takuna dakwah tasawratin, akan tapi sepatutnya janganlah keberadaan dakwah itu adalah dakwah pemberontakan, dan janganlah wa da'watal inqilab, dan janganlah keberadaan dakwah itu dakwah kudeta. Fa innaha, yakni dakwah yang dikatakan di situ ada pemberontakan dan kudeta. Inqilab itu namanya apa? Kudeta. Fa innaha tufsidu aktsara mimma tuslih. Sungguh dakwah pemberontakan dan dakwah kudeta itu adalah kerusakannya lebih banyak daripada pembenahannya. Takunu da'watul muslimin ila kitabi rabbihim. Keberadaan dakwah itu adalah dakwah mengajak kepada kaum muslimin kepada kitab Rabb mereka, wa ila sunnati nabi, dan kepada sunnah nabi mereka Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah memberikan taufik kepada seluruh kita semuanya, lima yuhibbu, pada apa yang Allah cintai dan pada apa yang Allah ridhai.
Inilah ya ikhwah, perhatikan suaranya Syekh Mukbil yang tertulis dalam lembaran-lembaran ini dalam khutbah beliau. Ini adalah khutbah yang beliau sampaikan di Masjid Dammaj. Bahwasanya dakwah beliau seperti yang telah kita dengarkan tadi bersama, bukan dakwah pemberontakan, bukan dakwah kudeta, bukan teroris dan bukan semisalnya sebagaimana yang mereka suarakan di mana-mana. Kemudian lanjutannya, Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammadan di situ kurang kasih dan begitu, tulis Muhammadan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ini lanjutan khutbah beliau dalam membantah ataupun menjelaskan tentang tuduhan ahlul batil terhadap ahlu sunnah, bahwasanya mereka disebut dengan Wahabi. Kemudian ditambah dengan tukang mengkafirkan manusia, mengkafirkan muslimin, pemberontakan dan semisalnya. Fayaqulullahu ta'ala fi kitabil karim. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Dan katakanlah wahai Muhammad, telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sungguh kebatilan itu kapan saja dia harus sirna, harus punah. Fi hadhil ayat al-mubarakah aydan tafsirun min Allah subhanahu wa ta'ala ala anna al-batila la yastati'u an yathbuta amama al-haq. Dalam ayat ini, dalam surat Al-Isra ayat 81, dalam ayat yang mubarakah ini juga adanya tafsir, ada berita gembira, kabar yang menyenangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kabar yang menyenangkan dari Allah? Bahwasanya kebatilan itu enggak akan mampu tegak di hadapan kebenaran. Perhatikan di sini ya ikhwah. Al-haq itu enggak bisa dilawan dengan apapun dari selainnya. Maka dikatakan al-batil enggak akan mampu akan kokoh di hadapan kebenaran. Dakwahnya ahlu sunnah, dakwah yang hak, diperburuk seburuk apapun yang mereka bikin dengan diaya, provokasi yang mereka sebar, manusia tetap nggak akan mundur, tetap menerima kebenaran tersebut dan tetap menyebar. Dan bukti yang telah nyata, dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala dibendung oleh segala penjuru. Dan seluruh kelompok ahlul batil semuanya membendung. Tapi alhamdulillah kebenaran terus menerobos. Kebenaran tadi yang membelah jalan, kemudian terus berlalu dimanapun yang menyuarakan kebenaran yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala tentang masalah tauhid berupa ayat Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasannya ahlul ilm dari para salafus saleh, dijelaskan, manusia tetap menerimanya. Dan dakwah ini bukan dakwah membawa kerusakan di muka bumi, tapi membawa kebaikan. Adapun mereka-mereka yang mengatasnamakan membaca kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para aimatun najd, membaca kitabnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, kemudian terjun di pertengahan kaum muslimin dengan adanya pemberontakan, pembunuhan di mana-mana, ini bukan yang dipahami oleh mereka. Bukan yang dipahami oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, dan bukan yang dipahami oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Para ulama
yang membaca kitabnya Ibnu Taimiyah, membaca kitabnya Ibnul Qayyim, mengambil ilmu, menimba ilmu dari kitab-kitab mereka, membaca kitab-kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahab dan para imamatul dakwah, pelanjut dakwah beliau, tidak ada yang menjalani perjalanan yang dijalani oleh para pemberontak, apalagi dengan istilah bom syahid atau bom bunuh diri dan semisalnya, ini enggak ada. Ketika mereka ingin menisbatkan seperti Imam Abdurrahman, membaca kitab-kitabnya Aimatud Dakwah, kemudian memahami dengan apa yang sekarang ini menjadi momok di negeri kita ini adalah salah paham. Dan sebagaimana yang dipahami oleh alul ilm ketika mereka membaca kitabnya Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, dan para masyayikh yang lainnya, diantaranya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan semoga suara kita ini didengar oleh siapapun yang mau mendengarnya di penjuru dunia ini, bahwasanya kita ngomong terang-terangan bahwasanya ketika mereka menisbatkan seperti Imam Abdurrahman dan yang lainnya, menisbatkan rujukan atau referensi mereka kepada kitabnya Ibnu Taimiyah, kitabnya Ibnul Qayyim, dan kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahab dan yang lainnya, ini adalah salah paham, sehingga penerapan yang mereka terapkan adalah tidak di atas apa yang diinginkan oleh para penulisnya, dan dengan bukti para alul ilm tidak sebagaimana yang mereka tempuh. Baik, maka kalau itu perhatikan ala annal batila la yastati'u ay yathbuta amama al-haq. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah berfirman, fa amma az-zabadu fayadhhabu jufa'ah. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Maka adapun zubat, az-zabat apa zabat itu? Buih. Adapun buih yang dibawa oleh air, kita tahu mana buih. Semua orang tahu buih. Buih itu apa? Untukan putih itu yang di atas air mengalir. Fayadhhabu jufa'ah, akan hilang begitu saja. Dan adapun apa yang bermanfaat bagi manusia, maka akan kekal di muka bumi, akan tinggal di muka bumi. yakni air tadi akan tinggal di muka bumi, akan berguna bagi manusia. Adapun buih, untuk apa buih? Untuk menyirami tanaman juga enggak bisa. Maka dengan demikian at-tauhid dan sunnah ini yang akan bermanfaat bagi manusia. Adapun bidah, khurafat dan semisalnya, kebatilan, maka enggak akan berarti. Fanahmadullah subhanahu wa ta'ala alladhi ayqadha qawmana al-yamaniyyin khasatan wa aydan ghairu al-yamaniyyin bi Najd wa bi ardil haramain wa bi Mesir. Faqad asbaha katsirun minhum la yarfa'u ra'san ila hadhihi ayal khabithah. Fanahmadullah, maka kami memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi, zat yang telah membangunkan dan telah menyadarkan kaum kami, orang-orang Yaman secara khusus, dan juga telah menyadarkan selain orang-orang Yaman yang ada di Najd, yang ada di Makkah dan Madinah dan di Mesir. Banyak dari mereka tak peduli, la yarfa'u ra'san, tak peduli kepada provokasi-provokasi yang busuk tadi, yaitu berupa penisbatan dengan apa? Istilah al-Wahabi, yaitu allati hiya nisbatun ila alimin minal ulama, penisbatan kepada seorang alim dari para ulama, asna alaihi al-ulama al-Islam, di mana di sana banyak ulama Islam yang memuji seorang alim tersebut, yaitu memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Asna alaihi ulama ul-Islam, ulama-ulama Islam telah memuji beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu diantaranya yaqulu Muhammad bin Ismail al-Amir as-San'ani rahimahullah ta'ala fi Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Berkata Syekh Muhammad bin Ismail al-Amir as-San'ani, as-San'ani ini dari San'a, semoga Allah rahmati beliau, perkataan tentang pujian terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah alaihi. Pujian beliau yaitu laqad ja'atil akhbaru anhu bi annahu yu'idu lana syar'a asy-syarifa bima yubdi
sungguh telah datang kabar tentang beliau Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya beliau mengembalikan syariat yang mulia ini kepada kita dengan apa yang telah ditampakkan. Jadi telah datang kepada beliau, kepada Muhammad bin Ismail al-Amir as-San'ani, kabar-kabar, berita-berita tentang Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab telah mengembalikan syariat yang mulia ini kepada kita dengan apa yang beliau tampakkan. Nah, maafum? Yakni apa yang disuarakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berupa memerangi syirik, memerangi bid'ah, memerangi khurafat, memerangi maksiat, dan dibantu oleh keluarga Ali Saud, ya, keluarga Muhammad bin Saud ini telah mengembalikan syariat yang mulia ini kepada kita. Bermakna yakni beliau mujaddid. Apa makna yu'id? Mujaddid. Pembaru Islam yang telah dikotori dengan kotoran syirik dan bid'ah dan khurafat dan kekufuran, dibarui oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Tapi orang sufi, para munafikin dan yang lainnya, apa yang mereka cemoohkan? Bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab ini bersama kawan-kawannya adalah merampas Daulah Utsmaniyah dan semisalnya. Insyaallah akan datang penjelasannya. Wa yanshuru jahran ma tawa kullu jahilin wa mubtadi'in minhu fa wafaqa ma indi. Beliau menebar dengan terang-terangan apa yang telah disembunyikan oleh seluruh orang yang bodoh dan mubtadi dari syariat tersebut. Jadi beliau telah menyebarkan dengan terang-terangan apa-apa yang telah disembunyikan oleh seluruh orang yang bodoh dan seluruh mubtadi minhu dari syariat yang mulia tadi. Fa wafaqa ma indi, maka apa yang beliau sebarkan ini adalah mencocoki apa yang ada padaku. Artinya, apa yang disebar oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah sesuai dengan apa yang diyakini oleh Muhammad bin Ismail al-Amir as-San'ani. Paham? Wa ya'muru arkanas syari'ah hadiman masyahidah dhallan nasu fiha anir rusdi. Beliau menghidupkan rukun-rukun syariat, dalam keadaan beliau juga menghancurkan masyahid, tempat-tempat yang dikeramatkan, yang mereka mengibadahi tempat-tempat tersebut berupa kuburan dan yang lainnya, di mana manusia telah tersesatkan dalam masyahid tadi, dalam tempat-tempat yang dikeramatkan tadi, telah tersesatkan dari jalan yang lurus. A'adu biha makna suwa'in wa misluhu yaghus wa waddun bi'sa dzalika min wutti. Mereka manusia yang telah tersesatkan dengan mengibadahi masyahid. Masyahid itu apa? Tempat-tempat yang dikeramatkan berupa kuburan yang diibadahi. Menyembelih untuk kuburan, nazar untuk kuburan dan semisal itu namanya masyahid. Pohon yang dikeramatkan, kemudian di sana nazar untuk yang menghuni pohon tersebut, korban untuk itu dan yang semisalnya. Mereka itu menghidupkan lagi makna suwa. Mengibadahi tempat-tempat yang dikeramatkan tadi adalah ibaratnya sama saja dengan menghidupkan makna suwa. Suwa yang disebut dalam ayat Al-Quran dalam surat Nuh dan semisalnya adalah Yaghus, apa? Waddin dan Yaghus dan Wad. Bisa dzalika min Wad. Ya. Seburuk-buruk dari apa yang seburuk-buruk dari kecintaan.
min wuddin, wudd itu adalah cinta. Waqad hatafu inda syada'id bismiha. Kama yahtibul mutar bisamat al-fard. Mereka memanggil suwa tadi, manggil yagus, manggil waddun dan ya semisal tadi, sebagaimana mereka itu sebagaimana orang yang ketika terdesak dalam satu perkara memanggil yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Samad fard, yang Maha tempat bergantung dan yang Maha Esa. Jadi masyahid tadi, tempat-tempat yang dikeramatkan yang diibadai dari selain Allah tadi diseru, hatafu. Hatif itu apa mana hatif? Hatif itu apa? Tempat panggil. Hatif adalah alat untuk memanggil. Hatif itu hatif. Telepon namanya hatif. Wa kama qaru fi sawhiha min aqiratin uhilat li ghairillah jahran ala amat. Dan berapa banyak mereka itu menyembelih. Nah, menyembelih di tempat-tempat tadi yang dikeramatkan tadi. Yang mana bahasanya adalah uhilat disembelihan untuk selain Allah, terang-terangan dengan sengaja. Nah, jadi wa kam ta'ifin haulal kubur muqabbilun wa mustallimul arkani minhunna bil aidi. Dan berapa banyak mereka yang tawaf di sekitar kuburan yang tadi dikatakan masyahid. Muqabbilun mencium dan mengusap-ngusap arkan. Apa arkan itu? Kuburan yang dibangun. Batu nisannya, ya kuburannya itu, ya batunya, ya kuburannya diusap-usap. Min unna bil aidi, dengan tangan-tangan mereka. Artinya inilah gambaran yang telah diberantas oleh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala. Dan ini yang sesuai dengan apa yang dijalani juga oleh Syekh Muhammad bin Ismail Al-Amir As-Sun'ani rahimahullah taala. Beliau semasa dengan Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala. Al-du'at ila Allah ayasbutu alal haq. Kewajiban bagi para dai ila Allah, kewajibannya apa? Subut, kokoh di atas kebenaran. Perhatikan, ala du'ati ilallahi ayyasbutu alal haq. Kewajiban atas para dai ilallahi ta'ala, apa kewajibannya? Kokoh di atas kebenaran. Waqad qulna fi ghairi ma darsin wa fi ghairi ma hutbatin innahu kadzibun waftira'un ayyansibuna ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan sungguh telah kami katakan berkali-kali di ghairi ma darsin, ini berkali-kali dalam dars kita, berkali-kali dalam khutbah, ya kan, bahwasanya dusta dan iftira dan mengada-ngada mereka menisbatkan kami kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Jadi itu dusta, karena kita enggak pernah menisbatkan diri kita kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kita baca buku beliau memang benar, tapi bukan berarti kita ini menisbatkan diri kepada mereka. Fa innana la narda an nantasiba illa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa syafi'una wa habibuna. Maka sungguh kami tidak ridha akan menisbatkan diri kita kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami enggak ridha menisbatkan diri kita ini kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dialah beliau adalah syafi'una wa habibuna. Beliau adalah syafi' kami. Apa syafi' ini? Penolong kami dan pecinta yang kami cintai. Habib bermakna mahbub, yang kami cintai. Wa akhrajana Allah subhanahu wa ta'ala min adh-dhulumat, dan Allah mengeluarkan kami dengan beliau ini dari kegelapan kepada cahaya, kegelapan syirik, kegelapan kufur, kegelapan maksiat, kegelapan kedzaliman kepada cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya kebenaran. Paham? Nah,
Fatilkum di ayat satazulu. Zala yazulu. Maka provokasi-provokasi itu satazulu akan sirna, akan punah, akan enggak berarti. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam lukiba bisabi. Ya kan? Kita dikasih gelar dengan julukan Al-Wahabi. Maka ini bukan perkara yang tidak mengherankan. Bukan perkara yang mengherankan. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad juga digelari dengan istilah sabi. Apa itu sabi? Ai al-kharij min dinihi ila dinin akhar. Keluar dari agamanya kepada agama yang lain. Keluar dari agama jahiliyah. Itu dikatakan sabi. Pada agama yang lain. Jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, digelari dengan gelar sabi, orang yang keluar dari agamanya. Daniel, Fauzan, kamu tuh dengar kenapa? Kita cerita, kita tadarus, kamu ngobrol. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelari dengan gelar sabi. Karena apa? Karena telah meninggalkan agama jahiliyahnya mereka. Amma nahnu falam nakhruj min dinina ila dinin akhar. Adapun kita tidak keluar dari agama kita kepada agama yang lain. Walam nukaffir aba'ana wa ajdadana kama yaz'umun. Kami enggak mengkafirkan nenek moyang kami, bapak-bapak dan kakek-kakek kami tidak kami kafirkan sebagaimana mereka anggap, yang mereka tuduhkan. Walam nukaffirul auliya aidan, kami juga tidak pernah mengkafirkan para wali. Walam nubghid ahla baitin nubuwah, kami juga enggak pernah membenci keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istilah apa? Ahlul bait. Faqad takallamna fi ghairi ma khutbatin fi fadaili ahli baitin nubuwah. Sungguh telah kami bicarakan dengan dalam khutbah yang bukan sekali saja, berkali-kali tentang keutamaan ahli baitin nubuwah. yakni tentang keutamaan apa? Keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam nubghid shalihin, kami juga enggak pernah membenci orang-orang saleh. Walam nukaffir mustama'ana, kami enggak pernah mengkafirkan masyarakat kami. Paham? Alladzina isu fihi, kami enggak pernah mengkafirkan masyarakat kami yang kami sekarang ini hidup di masyarakat tersebut. Walam nastazis al-khuruj ala hukumatin muslimatin. Ini perhatikan, kami enggak pernah membolehkan khuruj, berontak terhadap pemerintahan Islam. Bahkan telah berkali-kali beliau katakan, bahkan pemerintah kafir pun kalau memang itu wajib kudeta, wajib diperangi, itu pun dihitung tentang apa? Kemaslahatan dan madaratnya. Ketika kaum muslimin nggak akan mampu berbuat baik setelah adanya peperangan, malah semakin buruk, maka nggak perlu diwujudkan apa? Peperangan terhadap pemimpin kafir, apalagi pemimpin muslim. Mafhum? Nah, ini. Adapun komentar tentang kelakuannya seorang penguasa yang batil, ini dibolehkan oleh Syekh Mukbil dan yang lainnya. Kan? Dalam darus dan dalamnya dibolehkan. Dan ini ada suaranya dalam kitabnya Tuhfatul Mujib. Dibolehkan, beliau menjawab seperti itu. Bicara tentang apa? Hukum ini hukum syaitan, hukum batil. Ini perkara yang batil dibela oleh penguasa. Ini perkara-perkara yang boleh dibicarakan. Asal sekedar menjelaskan tentang kebatilan, bukan membuat provokasi. Mengumpulkan manusia untuk diajak menyerang penguasa. Ini beda antara khuruj dengan menjelaskan kebatilan yang datang dari pihak manapun datangnya. Tapi kalau orang itu bodoh dan dibarengi dengan kedengkian ketika kita menjelaskan tentang hukum setan yang dipilih manusia, diterapkan dalam suatu negara, katanya pemberontak, teroris, ISIS, la ilaha illallah. Dikiranya kalau sudah yang miliknya penguasa, batil pun, maka harus dilindungi dan didiamkan. Ahlussunnah wal jamaah berbicara hak dimanapun mereka berada. Ya kan? Di
Dimanapun mereka berada, mereka nggak punya nifak. Diomongkan, diyakini, sama saja. Bukan kemudian yang diomongkan beda dengan yang diyakini. Yang diyakini beda dengan yang diomongkan, tidak. Ahlussunnah wal Jamaah nggak menyembunyikan apapun. Apa yang mereka yakini tidak sembunyikan. Tentang asma wa sifat, tentang al-uluhiyah, tentang manhaj, tentang muamalah dengan para penguasa, nggak disembunyikan. Kita minta para penguasa supaya berbuat baik. Kenapa? Karena wujudnya beberapa kejahatan terkait dengan rakyatnya. Sesuatu itu ada karena apa? Karena juga dari sisi pengaruh keburukan dari pihak orang-orang yang memiliki kedudukan yang di suatu masyarakat juga. Bukan kemudian yang dikambing hitamkan pihak tertentu saja. Sedangkan mereka nggak merasa ingin berbuat baik. Ini nggak benar. Perhatikan itu, perhatikan. Kami nggak membolehkan, beliau kata yang membolehkan pemberontak terhadap hukum pemerintahan Muslim. Falibalik syahid al-ghaib, kata beliau di sini supaya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Omongan ini supaya disampaikan bagi yang mendengarkan terhadap orang yang tidak mendengarkan. Kita pun seperti itu kita yakini. Kita ngomong batil, kita katakan batil, hak kita katakan hak, supaya mereka menyampaikan yang hadir ini dan yang mendengarkan suara kita ini menyampaikan kepada yang lain. Wa ba'da tadhubu wa takunu tilkum di ayat sababan lintisari sunnah. Setelah itu tadhubu wa takunu tilkum di ayat sababan lintisari sunnah. Setelah itu beberapa tadi provokasi tadi akan tadhubu, dabayadhubu, akan apa? Meleleh. Enggak kokoh. Ya kan? Dan tadi provokasi tadi sebagai sebab tersebarnya sunnah. Ya kan? Perhatikan sini. Ini rahasia yang perlu dicermati ucapan ini. Mereka semakin memburuk-burukkan ahlu sunnah, dakwahnya semakin menyebar. Nah itu. Semakin diburuk-burukkan, berarti mereka semakin punya andil untuk menyebarkan dakwah kita. Jadi mereka memburuk-burukkan dakwah kita, berarti mereka punya andil untuk menyebarkan dakwah kita. Karena manusia akan melihat, benar toh? Bagaimana toh? Ceritanya orang benar enggak? Orang itu suka mengkafirkan manusia, ya kan? Suka membunuh wanita dan yang lainnya, menghalalkan hartanya kaum muslimin, benar toh? Ternyata apa? Dijumpai tidak seperti itu. Kemana-mana pakai lobby, bahasa orang Sumatera. Oh lobby? Ini lobby ini namanya. Pakai lobby, pakai serban, jenggotnya dipelihara, pakaiannya pakaian yang syar'i. Wanitanya, laki-lakinya, anak-anaknya baca Al-Quran di masjid, kemana-mana, nggak pernah mengikuti jejaknya pusat dalam acara-acara mereka, dalam pendidikan mereka, nggak pernah menggambur-gamburkan harta, nggak pernah rebutan tentang kekuasaan, nggak pernah menipu para pelajar yang belajar sama mereka, nggak pernah menguras duitnya para masyarakat. Ya. Maka dengan demikian mereka semakin memburuk-burukkan dakwah ini sebagai sebab tersebarnya sunnah. Nah itu. Sebagaimana di kampung kita ini, akhlaknya buruk. Yang dipuji-puji manusia akhlaknya baik, malah ditinggalkan manusia. Yang mengikuti anggota Dramin. Nah itu. Yang mengikuti anggota Dramin breng. Nah itu. Perhatikan. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, inna ad-dina ja'u bil ifki uswatun minkum. La tasabuhu syarran lakum bal huwa khairan lakum likulli amrin minhum maktasaba minal ism. Likulli imri'in minhum jazakallahu khair maktasaba minal ism. Jadi innal ja'u bil ifk uswatun minkum, sungguh mereka yang datang dengan membawa khabar dusta adalah sekelompok dari kalian. Jangan kalian anggap itu sebagai keburukan untuk kalian, bahkan itu lebih baik bagi kalian. Jadi mereka yang menebar khabar dusta itu janganlah kalian anggap itu sebagai keburukan bagi kalian, tapi itu sebagai kebaikan bagi kalian. Maka kalau itu silakan tebarlah kalian, bilang nggak punya akhlak terus, kampanye terus. Ayo, kalau punya ingin sangu kita kasih sangu. Nah, mahfum?
Kalau yang sangu tidak yang sangu, enggak punya adab, enggak punya akhlak terus. Ya, tafadhalu. Naam. Kita anggap bahwasanya ya kan itu bukan jelek bagi kalian tapi lebih baik bagi kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba min al-ism. Bagi masing-masing dari mereka ya kan apa yang telah dia kerjakan berupa dosa. Dan dia telah usahakan berupa dosa. Masing-masing akan membawa dosa sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Walatawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Tapi ya, yang memikul dosa paling gede dari mereka itu adalah dia akan mendapat siksa yang pedih, yaitu apa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Walatawalla kibrahu ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang paling besar membawa apa? Dosa ini membawa adab yang pedih. Ini provokasi. Nah, laula sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Halla. Kenapa? Tatkala kalian mendengarkan kabar buruk tadi itu, kok enggak punya anggapan yang baik bagi orang-orang mukmin dan orang mukminat dengan diri mereka? Dan mereka berkata ini adalah kedustaan yang sangat nyata. Nah, itu yang berarti ya ikhwah. Beberapa bulan yang lalu disebar Abu Mas'ud mengajarkan pemahaman ISIS yang disebar oleh siapa? Apa namanya? Nah, Mbah Iwan sama Mbah Zigzag. Nah, itu. Pak Mul yang datang ke sini baik-baik mau mencari ilmu, ya, dikasih diprovokasi bahwasanya mau mengajarkan pemahaman ISIS anti NKRI. Yang semisalnya, la ilaha illallah. Kalau orang itu sekarang ini meyakini NKRI itu sebagai Al-Quran dan Sunnah dan sebagai kebenaran, bisa jadi kafir nggak terasa. Saya ngomong ini apa adanya, sampaikan kepada siapapun yang mau dengarkan. Ya kan? Karena di negeri ini ada kekufuran, ada kesyirikan, maunya diyakini semuanya benar gitu. Enggak boleh. Menyembah patung kita katakan kafir. Sementara milik Buddha adalah baik-baik saja. Itu dilindungi oleh negara ini. Itu peraturan negara, bukan peraturan Islam. Menyembah kuburan kafir. Tapi siapa yang melindungi? Siapapun yang punya kepentingan melindunginya. Apa kita harus meyakini seperti itu? La ilaha illallah. Maka saya katakan, dengarkan siapa yang mau dengar, siapa yang silakan sampaikan kepada siapapun di muka bumi ini. Ya kan? Baik. Jadi agama kita tidak boleh tawar. Agama kita ngomong benar, nggak boleh tawar. Ya kan? Tapi kita nggak pernah membolehkan seorang itu berontak terhadap penguasa yang ada di negeri kita ini. Kebatilan kita katakan batil. Syirik kita katakan syirik. Apakah seorang penguasa yang mengaku muslim kemudian dia nggak apa-apa menyembah selain Allah? Apakah boleh seperti itu? Menterinya, menteri agama gitu, nggak apa-apa kamu menyembah Buddha, menyembah sapi, nggak apa-apa kamu mengharamkan sapi, kamu mengharamkan sapi sama saja kamu nggak apa-apa kamu mengharamkan ikan, gitu? La ilaha illallah. Nggak bisa. Nggak apa-apa kamu sebagai seorang dukun, apakah seperti itu menteri agama atau seorang polisi yang muslim? Nggak boleh. Maka kita nasihati bahwasanya perkara tentang kepentingan suatu negara bukan sebagaimana perkara yang terkait dalam masalah Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kita lanjutkan. Idza sami'ta rajulan yaqulu dzaka wahabi fa'lam annahu ahadu rajulaini. Jika engkau mendengarkan ada seseorang bilang, si fulan itu adalah Wahabi. Nah, kalau ada orang ngomong seperti itu, fa'lam annahu ahadu rajulaini, bahwasanya orang yang ngomong tadi adalah satu di antara dua orang. Jadi jika engkau mendengarkan, ya kan, ada seorang yang berkata, si fulan itu loh, si anu itu loh, Wahabi, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah satu di antara dua orang, imma khabisun mukhabbisun wa imma jahilun la ya'rifu qu'ahu min bu'ihi. Kalau enggak dia itu adalah khabis, orang yang busuk, membawa kebusukan. Kalau enggak maka dialah jahil, bodoh, enggak mengetahui apa ku itu.
Enggak boleh ku min bu'ihi. Jadi enggak tahu apa? Kalau cara bahasanya mungkin apa enggak ngerti apa? Wong ngilusi. Nah, kuwi ora kegermu. Nah, itu. Jadi la yarifuku ahlu min bu'ihi. Kalau cara wong sukian, lah wong orang ndelok masih gegeri. Nah. Piye sing gegeri? Cara wong sukian ku wong kok gak masih gegeri, maksudnya kok wong ngilun kowe iku sapa? Firyatun kabiratun ala du'at ilallah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya si fulan itu Wahabi, ini adalah suatu kedustaan yang sangat besar atas para du'at ilallah. Wa Rabbul Izzah yaqul fi kitabil karim, dan Rabbul Izzah berfirman dalam kitabnya yang mulia, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai, menginginkan supaya keburukan itu menyebar pada orang-orang yang beriman, maka bagi mereka siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Jadi apa? Mengkondisikan orang yang beriman itu dalam memiliki keburukan, kejahatan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha tahu. Allah mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Kalian tidak mengetahui. Sammanallahu muslimin. Allah menamai kita kaum muslimin, wa nahnu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La narda bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam badilan. Allah menamai kita kaum muslimin, dan kami adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami enggak ridha ganti siapapun dia orangnya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La narda bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badilan. Kami enggak pernah ridha ganti dengan siapapun orangnya sebagai ganti beliau sallallahu alaihi wasallam. La narda an nantasiba ila Syafi'i wala ila Zaidi wala ila Wahabi wala ila ghairi dzalik. Kami tidak ridha akan menisbatkan diri kami kepada Imam Syafi'i, kepada Zaidi, kepada Wahabi, wala ila dan kepada siapapun dia orangnya. Kepada selain mereka enggak pernah kami ridha. Dzalikumul alimul jalil alladhi yaz'umuna annahum yusi'una ila man intasaba ilaihi. Itu seorang alim yang mulia, Syekh Muhammad Ghurab, yang mereka menganggap bahwasanya mereka itu yusi'un, menganggap buruk kepada orang yang menisbatkan diri kepada dirinya. Ansahukul akhin billah ayyaqra kitabahu kitab tauhid. Kunasihatkan seluruh saudaraku fillah, saudara seagama, supaya membaca kitabnya beliau, kitab tauhid. Kalau itu bahkan orang-orang sufi dan yang lainnya yang mereka suka menggelari kita ini dengan gelar Wahabi, baca saja kitabnya beliau, kitab tauhid, kitab yang belum disarah. Kitab tauhid kalau sarahnya banyak, Qurratul Uyun Muwahhidin, Fathul Majid dan yang lainnya banyak sarahnya. Taisir Azizul Hamid, sarahnya banyak sekali. Sampai hari kita ini masih banyak para pensarah kitab tersebut. Sekarang kitab itu baca saja aslinya. Lataru ayatan Qur'aniyatan wa hadisan nabawiyan. Sungguh kalian akan melihat ayat Qur'aniyah, hadis nabawi. Dzalikal kitabul azim ala anna fihi ba'dal hadis dhaifah. Itu kitab yang sangat agung, kitab tauhid, ya kan? Dengan pengecualian bahwasanya di dalam kitab tersebut ada sebagian hadis-hadis yang lemah. Walakin la tadurru, akan tapi hadis tersebut tidak membahayakan. Faqad buyinat fi Nahj as-Sadid. Dan telah dijelaskan hadis-hadis itu dalam kitab yang namanya Nahj as-Sadid. Unduru, lihat, kalian lihat. Wala takunu immi'atan. Kalian jangan cuma ngikuti orang asal ngomong. Jadi mereka-mereka yang suka menggelari Wahabi-Wahabi itu, kalian lihat aja kitab itu, janganlah kalian menjadi orang yang disebut dengan immi'ah. Jadi, apa itu? Ketika ada orang ngomong, ikut ngomong. Taqulun in ahsanan nasu ahsanna, wa in dhalamu dhalamna. Kalian bilang, kalau manusia berbuat baik, kita berbuat baik, kalau manusia itu berbuat zalim, kami berbuat zalim. Jadi, ikut kata, ikut apa? Ikut berputarnya, berputar apa? Keadaan manusia.
Walakin wattinu anfusakum in ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u fala tadlimu. Wallahul musta'an. Akan tapi ya kan? Siapkanlah diri kalian. Ya kan? Tetapkanlah diri kalian, berikanlah satu ketetapan yaitu jika manusia berbuat baik, kalian harus berbuat baik. Jika mereka manusia berbuat jelek, maka kalian jangan berbuat zalim. Wallahul musta'an. Perhatikan ya ikhwan. Ini nasihatnya Syekh Mukbil rahimahullah taala. Jadi orang itu jangan kemudian suka menebar keburukan di mana-mana. Maka saya berkali-kali saya ulang, ya kan? Antum dari Tuban sana sampai ke Surabaya sana, mau belajar kemana? Ke Lamongan. Ke Pesugihan. Awas, keras, takfiri, nggak punya adab. Ya situ, ini sebar. Tapi kalau mengikuti partai, adabnya besar. Masya Allah tawadu. Masya Allah. Ahlan wa sahlan organisasi. Masya Allah. Bil hikmah. Al-mawidah. Al-hasanah. Itu. Seperti itu. Ketika nanti diajak menyambut perkara-perkara batil dan dia mengiyakan, diputus jebret, enak saja. Masya Allah bil hikmah, dakwah bil hikmah, putus jebret, santai saja bil hikmah. Nah itu. Tapi kalau kita bilang, mas jangan dipoto mas, saya yang mau dipoto, katanya apa? Keras. Nah itu. Seperti itu ya, perhatikan. Apakah seperti itu dengan hikmah? Baik. Qala rahmatullahi alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Narju ila mas'alati Wahabiyah. Kita kembali kepada permasalahan Wahabiyah. Fa innaha tuhummuna atau tahummuna. Sungguh perkara Wahabiyah ini adalah perkara yang benar-benar kita ini penting untuk berbicara. Anta idza nadarta ila mustama'ina, ila al-mustama' al-islami min hasuha. Baina mustaqillin wa mustaksirin fi ma nadhkuruhu wa baina mustakhifin wa musta'lin fi ma sanadhkuruhu aidan la wasatta zina muntashira. Engkau apabila melihat ke masyarakat kita ini, ke masyarakat Islam ini, dari sisi Islam secara umum, min haisuhuwa. Dari sisi apa? Datnya Islam yang sekarang ini, kenyataannya kayak begini ini. Antara yang mengambil sedikit dan antara yang mengambil banyak, dalam apa yang telah akan kita sebutkan. Dan antara yang menganggap apa? Mustakhfin dan musta'lin, antara yang sembunyi-sembunyi dan yang terang-terangan dalam apa yang kita sebutkan. Labasatang, engkau akan mendapati dalam masyarakat kita ini zina menyebar. Jadi saya mobil ini bicara tentang masalah fakta. Masyarakat Islam, ya masyarakat Islam. Kaum muslimin, ya kaum muslimin. Apa kenyataannya di sana? Engkau akan mendapati zina menyebar, syurbul khamr menyebar, minum khamr menyebar. Ini bicara di Yaman. Gimana kalau bicara di Indonesia? Ada doli, ada moro seneng, ada lagi mana? Di mana bu? Tonggomu bu? Kalau daerah kita ada watu poka dan gandul. Ada lagi mana? Semua tempat pelacuran. Ini di Yaman. Padahal beliau mengatakan di Yaman ini ada zina menyebar, minum khamr menyebar, fujur, bijami anwa'ihi, semua kefasikan, semua kefujuran dengan semua bentuk-bentuknya apa? Lengkap. Wal qatl wal qital bainal muslimin, pembunuhan dan peperangan di antara kaum muslimin. Di negeri kita juga demikian, di Aceh, di Ambon, di mana lagi? Ya, di Surabaya kemarin. Dan hari ini ya. Aku mau, wingi mau, mungkin saya susuk meneh. Baik. Wa basatta kull syarrin fi mustama'ina al-islami. Kau mendapati seluruh keburukan ada dalam masyarakat kami, masyarakat Islam.
arsal rahlat li syababil muslimin ila Amerika wa ila Rusia wa ila Irak. Dan kau juga mendapati rahlat, bepergian, lelungan. Nah, siapa pemuda-pemuda kaum muslimin ke Amerika, ke Rusia, ke Irak? Ini di Yaman. Cerita yang di Yaman. Kalau kita kemana? Cerita di orang Indonesia kemana? Ya. Yang punya uang kemana? Hah? Kemana-mana seluruh dunia. Hatta ma yarju syabab illa wa yahtaqiru mustama'ahu al-muslim. Sampai tidaklah kembali para pemuda tadi, melainkan ketika kembali ke negerinya dia meremehkan masyarakatnya yang muslim. Wa yara abahu kartunan. Bapaknya tidak seperti karton. Jadi bapaknya enggak dihargai lagi. Setelah pulang dari bepergian tadi ke negeri-negeri kufur tadi, pulang ke kampungnya apa? Bapaknya sudah enggak dihiraukan, enggak dianggap lagi. Ya ra'abau kartunan. Seperti apa? Seperti apa? Hah? Film kartun. Ma nasma'u bimustama'ina man yanfiru an hadhil masa'ib wal awabid allati tu'dinu fi uqubatillah, bi uqubatin minallahi azza wajal. Kami enggak pernah mendengar dalam masyarakat kami ini orang yang menyunaffiru, orang yang memberikan tanfir, tahdir dari musibah-musibah. Yang mana musibah ini akan memberikan pengumuman dengan siksaan dari Allah Azza wa Jalla. Paham toh? Artinya apa? Masyarakat-masyarakat yang sudah rusak ini pada dasarnya adalah termasuk adanya pengumuman dari Allah bahwasanya akan ada siksaan, akan adanya ukubah. Maka kalau itu dalam masyarakat kita sendiri ini banyak manusia yang enggak sholat, banyak manusia penjudi, banyak manusia yang korup, ya kan? Dari pemuka-pemuka masyarakat yang korup, belum lagi pemuka agama yang mengkorup apa? Santri-santrinya, menipu akidahnya, menipu pemahamannya. Nah, sekolah-sekolah yang penuh dengan kefasikan dan kefujuran itu termasuk apa? Iklam, pengumuman dari Allah bahwasanya akan adanya apa? Siksaan dari Allah. Fa innallaha azza wa jalla yaqulu fi kitabil karim, yang Allah berfirman dalam kitabnya yang mulia, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian tentang fitnah. Bahwasanya fitnah ini ya kan tidaklah menimpa pada orang-orang yang zalim dari kalian saja, secara khusus tidak. Ya kan? Maka itu seharusnya seorang yang memiliki jiwa yang baik, mengetahui ini perkara yang batil, harusnya segera memberikan suatu tanfir, peringatan supaya mereka itu menjauh dari perkara-perkara ini. Bukan kok di masjid, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun, ittaqullah, dor, bleng. La ilaha illallah. Wa yaqul subhanahu wa ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan yang mereka ucapkan, ya kan? Kecuali orang yang memberi dengan suatu sedekah atau kebaikan atau pembenahan di antara manusia. Nah, bid'ah hari-hari ditebar di masjid, di sekolahan-sekolahan. Adakah yang mengingatkan? Nanti kita ada yang mengingatkan apa? Enggak punya adab, enggak punya akhlak, kasar. Nah, itu. Enggak punya adab, kasar, keras. Nah, mereka sendiri yang setiap hari-hari menyebar keburukan. Padahal kita ingin pembenahan di antara manusia. Kullu hadhil umur wal munkarat al mawjudah allati tu'dinu bi uqubatin ajilatin lil muslimin wa tu'dinu bi hizyin lil mustama' muslim. Seluruh perkara-perkara dan kemungkaran-kemungkaran yang ada inilah yang membuat i'dzan, apa idzan? Tu'dinu. Mungkin pengumuman akan adanya apa? Siksaan yang disegerakan untuk kaum muslimin, dan akan adanya pengumuman dengan apa? Dengan kehinaan bagi masyarakat muslim. Perhatikan ya, Pak. Jadi kemungkaran-kemungkaran yang ada ini yang dibiarkan inilah menjadinya apa? Sumber malapetaka. Maka oleh itu adanya bom sana, bom sini, bom situ. Nah, ini apa? Karena apa? Karena juga kaum muslimin telah berbuat kejelekan. Dan musibahnya menimpa siapapun orangnya, bukan yang jelek saja, bahkan yang baik pun juga akan kena. Nah, maka oleh itu perhatikan ya, suara kita ini semoga didengar oleh siapapun dia orangnya.
Ya kan? Kalau para teror-teror supaya mau berhenti, maka harapan kita juga para penguasa mau memperbaiki diri. Nah. Paham? Nah, itu harusnya. Kita bersyukur adanya penangkapan terhadap para KPK, para korup dan semisalnya. Kita syukuri pemerintah. Karena memang korup termasuk apa? Termasuk perkara kejahatan yang besar. Suap menyuap ini juga di mana-mana. Ya kan? Birokrasi Indonesia ini yang enggak lepas daripada suap nampaknya enggak ada. Di buru-buru yang ada di negeri kita ini. Ini semua termasuk perkara yang akan menjadikan ukubat terhadap kaum muslimin. Maka kalau itu seharusnya, kalau memang kaum muslimin ini ingin tenang, maka mereka juga harus memperbaiki diri, baik masyarakatnya ataupun para mas'ul-mas'ulnya, para penguasa-penguasanya. Mana situ man yatama'ar laha wa yungkiruha. Kami enggak mendapati orang yang yatama'ar. Yatama'ar apa? Wajahnya sewot terhadap perkara yang mungkar tadi dan mengingkarinya. Kita enggak mendapatinya. Perkara mungkar disebar di mana-mana, yang mendapati apa? Wajahnya apa? Mulus, senyumnya apa? Senyumnya aduhai. Nah, itu. Seharusnya apa? Yatama'ar wajahnya. Wajahnya lihat apa? Enggak suka. Seharusnya wajahnya paling enggak suka terhadap kemungkaran tadi dan mengingkarinya. Wa Nabi SAW yaqul ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi summa hum a'azzu minhum wa amna'u la yughayyiruna illa ammahumullahu bi iqabin. Dan Nabi SAW bersabda, ma min qaumin, tidaklah dari suatu kaum yang pada mereka itu diterapkan pada mereka itu bermaksiat. Hum a'azzu minhum wa amna'u. Sementara mereka itu adalah lebih mulia daripada pelaku maksiat dan lebih mampu mencegah. Kok mereka enggak melakukannya? Melainkan Allah akan menebar ikopnya, siksanya kepada semua yang ada. Nah, maka sekarang ini berarti Yahwa mencekam Surabaya hari ini siaga 1. Nah, mencekam. Kenapa? Ini juga termasuk apa? Dosanya kaum muslimin yang ada di semua mereka, bukan kemudian para teror saja yang kemudian dikambing hitamkan. Bahkan masyarakat juga harus diperbaiki. Dari para penguasanya dan para masyarakatnya. Harus segera rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ya'lamu min hadza anna amrun mukhattatun min qibali a'da'il Islam. Diketahui dari permasalahan ini bahwasanya ini adalah perkara yang sudah disetting dari apa? Pihak musuh-musuh Islam. Artinya gelar-gelar Wahabi ini itu adalah memang gelar yang sudah disetting dari musuh-musuh Islam. Wa badu hadhil kalimah aw hadhihi ayat al-khabisa amrun siyasiyun, dan permulaan kalimat ini atau kalimat provokasi ini yang busuk ini adalah perkara politik. Tahu perkara politik? Dikira perkara politik itu ada para anggota dewan dan sebagainya yang pada politik. Tidak, bahkan para dai-dai ini juga mereka jago berpolitik. Wahabi supaya apa? Enggak laku. Nah, itu. Dikiranya anggota dewan dan saya mau berpolitik gitu. Bahkan para pak yai, para pak ustaz juga apa? Jago politik. Kenapa? Karena apa? Supaya pengikutnya digembol sendiri. Jangan sampai ikut sama orang-orang yang jenggoten sama cingkrang-cingkrang itu. Nah, itu. Itu namanya politik. Itu enggak punya adab, itu enggak punya akhlak, itu juga politik. Kenapa? Kalau orang itu semua yakin enggak punya adab, makanya enggak laku. Digembol dewi. Kebenaran sebenar apapun kayak gamblang seperti matahari di matahari siang bolong, enggak punya adab. Kenapa? Biar enggak laku kebenaran tadi. Kelakuannya para munafikin. Maka dikatakan amrun siyasiyun, perkara politik. Jadi permulaan kalimat ini ataupun promosi dan provokasi tadi adalah perkara politik. Wa huwa anna ikhwanana an-najdiyyin inda an waqafu fi wajhi Syarif Husain wa fi wajhi al-Atraq wa adaquhum al-murra. Ba'da hadha sannu hadhihi ayah wa sa'adahum ulama us-su' ka Ahmad bin Zaini bin Dahlan al-Mukharrif qadi Makkah. Apa permasalahannya? Permasalahannya kenapa politik?
saudara-saudara kami dari Najd tatkala mereka menghadapi ya kan Syarif Husain dan juga menghadapi Atrab. Kemudian mereka kawan-kawan kami dari Najd ini benar-benar ya kan benar-benar menuangkan kepahitan kepada mereka. Dari situlah mereka mempromosikan, membuat provokasi Wahabi tadi, dan dibantu oleh ulama-ulama maksud seperti Ahmad bin Zaini bin Dahlan Mukharrif, seorang tukang khurafat qadhi Mekah. Itu. Dzalikumur rajul dhalil. Itu loh. Ahmad bin Zaini bin Dahlan, inilah rajul yang sesat. Faqad allafa kutuban yazmu annahu yaruddu biha alal wahabiyyah. Dia telah membuat beberapa tulisan. Dia menganggap bahwasanya itu sebagai bantahan terhadap Wahabiyah. Min ajli hadza fa nahnu naqulu li ikhwanina al-ama wa hadzal kitab min ajlihim faqat kadzalika li ikhwanina min talabil ilm mubtadi'in wa naqulu lahum iyyakum an taqtarru biman yurawwiju hadhihi ayat al-khabisa allati yuridu biha fasla ahli ilm wa fasla du'at ila Allah anil muslim al-muslim. Jadi dari perkara ini kami berkata kepada saudara-saudara kami orang awam bahwasanya kitab ini ya kan min ajlihim wa hadzal kitab min ajlihim faqat. Jadi kitab yang tadi ditulis oleh siapa? Oleh mereka. Demikian juga saudara-saudara kami dari para penuntut ilmu, para pemula. Kami katakan kepada mereka, waspadalah kalian, jangan terpedaya dengan orang-orang yang melariskan provokasi yang busuk ini. Yang diinginkan dengannya adalah untuk memisahkan ahlul ilm dan memisahkan para duat ilallah dari masyarakat muslim. Itu politiknya. Apa politiknya apa? Wahabi tadi ucapan tadi adalah ucapan untuk memisahkan masyarakat dari ahlul ilm. Untuk memisahkan masyarakat dari para dai. Supaya enggak diikuti ahlul ilm, supaya enggak didengar. Lihat al-ilm wa du'at ilallah hum yu'tabaruna hurasal mustama' al-muslim. Kenapa? Karena ahlul ilm dan para du'at ilallah mereka adalah benar-benar termasuk para penjaga, pembela masyarakat muslim. Adapun kalau mereka itu yang laku, yang laris, khurafat, kesyirikan, bid'ah, mungkarat, semuanya dianggap baik. Amma ma'adahum fa'atba'u kulli na'ikin. Fa'atba'u kulli na'ikin, adapun selain ahlul ilm, selain para duat, ya kan? Mereka adalah pengikut semua orang yang berkoar-koar. Wasma' barakallahu fik ila kisati Qarun. Dan dengarkanlah barakallahu fik kepada kisahnya Qarun. Inda an kharaja ala qaumihi fi zinati. Tatkala dia keluar, ya kan, keliling di kaumnya dengan penuh perhiasan yang dia miliki. Qala Allah Ta'ala, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Maka keluarlah Qarun keliling di kaumnya dengan penuh perhiasan yang dia miliki. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun. Berkata orang-orang yang ingin kehidupan dunia saja, apa yang mereka katakan? Ya laita lana, duhai kita memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun. Innahu la dzu haddin adzim, sungguh Qarun itu memiliki bagian yang sangat besar dalam perkara dunia ini. Wa qala alladziina utul ilm, dan berkata orang-orang yang punya ilmu, wailakum, celaka kalian. Kalian yang terpengaruh dengan Qarun itu, kalian celaka. Kenapa? Thawabullah, pahala Allah lebih baik bagi siapa yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Wala yulqaha illa sabirun, dan tidaklah yang akan mendapatkan menggapai perkara ini kecuali orang-orang yang sabar. Ini orang-orang yang dapat pahala dari Allah tadi adalah kecuali orang-orang yang sabar. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Tapi lihat tengok apa akibatnya. Nah, fa khasafna bihi, maka kami tenggelamkan dia Qarun ini, ya kan? Dan rumahnya sekalian di muka di bumi. Bumi terbelah. Qarun masuk ke dalam bumi tersebut. Maka lahu min fi'atin yansurunahu, maka enggak ada lagi suatu golongan yang bisa membela Qarun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa maka minal muntasirin, dan tidaklah Qarun termasuk orang-orang yang tertolong, dan tidaklah orang-orang yang menang. Jadi dia kalah. Wasbahal ladzina tamannau makana bil ams yaqulu.
Wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdir. Laula an manna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Dengar sini. Nah. Yang kemarin mengenangan yang apa dimiliki yang kemarin yang memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun baru nyesal, baru sedih. Ya kan? Kenapa? Karena rezeki itu adalah Allah yang membagi. Siapa yang dikasih banyak, siapa yang dikasih sedikit, itu semuanya adalah Allah yang punya ketentuan. Kemudian orang yang kasih sedikit ngiler ketika dapat orang yang lihat orang yang diberi rezeki banyak. Ini enggak benar. Bihadil ayat dalilun ala annal ama atba'u kulli naikin. Dalam ayat-ayat ini sebagai bukti bahwasanya orang awam itu, umumnya manusia itu adalah pengikut seluruh orang yang berkoar-koar. Nah, min asli hadza fasyu'iyun wal ba'siyun wal nasiriyun wal rafidah yurakkizuna ala hadil kalimah. Dikarenakan inilah maka komunis, ba'siyun, nasirin semuanya komunis dan juga rafidah Syiah mereka benar-benar yurakkiz, mentarkis, memfokuskan kalimat ini, kalimat Wahabi tadi, liyafsilu baina du'at ila Allah wa bainal mustama'. Apa tujuannya? Supaya mereka bisa memisahkan antara para dai ila Allah dan antara masyarakat. Baina ini diulang 2 kali untuk takkid. Baina du'at ila Allah wa bainal mustama' ini adalah untuk takkid. Demikian perkataannya Syekh Muhammad Ali Adam rahimahullah taala. Wa idza arafta anna min masadir hadhihi ad-di'aya al-khabisa Ahmad bin Zaini bin Tahlan qadi Makkah fayanbaghi an ta'rifa anna syakhs law kanat lihyatu tamla'u sadrahu aw kanat imamatu misla itari sayyara fa anta la taltafitu ilaihi idza sami'ta yaqulu Wahabi wa alam anna rajul mafturun wa ana sahibu fitnah. Nah. Dan bila engkau telah tahu bahwasanya ya kan provokasi yang busuk ini adalah sumbernya dari Ahmad bin Zaini bin Tahlan qadi Mekah, maka sepatutnya engkau harus tahu juga bahwasanya orang ini seseorang itu walaupun jenggotnya sampai dadanya, ngepeki dadane atau serbannya itu seperti apa? Seperti bempernya mobil. Nah, maka engkau jangan gubris dia jika dia bilang Wahabi. Dan ketahuilah bahwasanya orang ini adalah orang yang maftun dan sungguh dia adalah sahibu fitnah. Nah, mafhum? Nah, itu. Jadi kadang orang itu terpengaruh dengan apa? Terpedaya dengan apa? Oh, jenggotnya bekesak dada nih. Ya kan? Serbannya apa? Kayak bempermu mobil. Nah, tapi ternyata apa dia? Sahibul fitnah. Nah, sekarang banyak manusia itu seperti itu. Insyaallah kita sambung lagi pada waktu yang datang. Alhamdulillahirabbil alamin.